lapas kriminal dikuasai narkoba semua. Saya lihat Polri sekarang ini targetnya narkoba. Narkoba targetnya. Sementara narkoba itu kan kesesatan. Laporan-laporan yang lain tidak. Nah, jadi saya tidak yakin dengan kepolisian terkait dengan penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan. Selamat siang para awak media, sahabat saya. Ini dari dalam ngapain itu? Saya ada di sini terkait dengan perkara hukum klien kita. Perkara hukum mana pengacaranya? Nah, perkara hukum klien kita mana Sumitronya? Dia tidak sesuai ya, akhirnya dia dapat mengambil kita buat pengaduan, lalu kita laporkan ke Polres. Sudah tahu kan? Sudah tahu lah bu. Perkara itu lagi bergerak. Terus ada juga yang namanya ibu di Eropa. Uangnya ibu ini sudah habis ratusan juta oleh Markus tadi. Dilaporkan ke Polres ini. Tapi sekarang bukan nama saya. Seperti itu ya? Ini pengacara. Udah dipanggil pernah. Tapi panggilan pertama doang ya? Nah, panggilan pertama. Jadi sampai sekarang nggak ada penyidik saya sudah setahun lebih. Sudah mau 2 tahun. Yang melaporkan secara resmi ini tadi klien juga oknumnya ini yang menerima 185 juta ini kliennya langsung. Kliennya langsung didampingi pengacara. Dampingi pengacara. Ya. Ada surat laporannya. Ada LP-nya. Ada LP-nya. Mana LP-nya? Nanti dikasih ya. Oke. Nanti dikasih. Ya. Terus kemudian setelah dilaporkan itu udah setahun lebih itu, apa tindakan dari pihak Polres Metro Bekasi dalam kasus tersebut seperti apa? Seperti lagunya Wali, pengumuman katanya dari musim rambutan sampai pada musim durian, katanya dia juga belum dapat jodoh. Kalau lagunya Wali ya. Kalau di sini dari mulai Kapolres yang lama, zamannya Pak Hengki Kapolres. Kalau Kapolres kan mungkin apa ini tahu atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya lihat tadi kasatnya udah ganti-ganti. Toh juga ini belum selesai. Ada apa ini? Saya bingung ini. Cuma pelakunya ini kan beberapa oknum aktivis. Ada yang oknum wartawan, ada LSM, ada juga yang pekerja hukum, ya. Terkait dengan 2 laporan ini, apa tindakan selanjutnya, Pak? Kita udah dipahamkan itu gimana? Udah dipahamkan? Ya. Sudah perkaranya terakhir, pihak penyidik hanya mengatakan dari bulan Januari ingin gelar perkara, sampai sekarang tidak digelar perkara sampai bulan 5, sampai berlanjut terus dan hanya dijanjikan terus untuk gelar perkara, tapi ternyata sampai sekarang tidak terrealisasikan gelar perkara. Yang ini terkait laporan Markus tadi yang ini Ya. yang gelar perkara Ya, itu. yang di Eropa. Eropa. Tidak ada upaya pemanggilan dari pihak mereka. Belum. SP2AP pun belum ada diberikan kepada kami. Tadi Bapak sampaikan sudah dipromamkan. Promam mana? Di Mabes atau di mana? Terus propam. Kasih propam Polres. Ada rencana untuk melaporkan ke Mabes setelah itu ya? Kalau sampai belum ada tanggapan juga dari propam Polres, kemungkinan ada nanti kepada propam Polda. Jadi kesimpulannya seperti apa nih gitu? Dengan kredibilitas, dengan kinerja mereka ini seperti apa nih? Saya tanya lah. Oke. Mereka ini kan harus sebenarnya tuh memberikan sebuah rasa kepercayaan kepada masyarakat. Karena sebagai benteng terakhir daripada pencari keadilan, harusnya kan mereka ke sini sesuai dengan tupoksi mereka. Seperti apa tanggapan Bapak? Oke. Dalam praktek di mana kami sebagai aktivis, sebagai pekerja hukum, terdiri daripada praktisi hukum dan para advokat, mereka kebenaran nasional, kami sudah sangat gak yakin sama yang namanya oknum kepolisian yang dikatakan gak ada itu. Makanya polisi presisi yang disebut oleh Pak Kapolri itu, ini kami kan lagi buat surat ini berjumpa dengan Kapolri. Gak tahu saya seperti apa konsepnya, ya. Apalagi para jenderal-jenderal itu kan begitu tamat hanya belajar teori, lalu naik terus, ya kan? Tetapi sebenarnya gimana saya bilang ya? Tapi kalau narkoba, wah cepet banget. Karena narkoba kan pitsus. Udah berjubel orang di lapas. Kemarin saya pelayanan di lapas. Kalau narkoba, dia yang menangkap, dia juga yang lepasin. Tapi kalau laporan polisi,
Wah, ini kayaknya lambat banget. Kalau perkara kriminal sertifikat, cepet banget itu. Cepet banget itu pengaduan ditanggapi. Karena kalau ada orang menahan sertifikat, ada kemarin datang ke kantor kita, seorang yang menahan sertifikat karena uang yang di sana tidak dibayar, dilaporkan di polisi. Diduga dia 378 dan 372. Begitu dilaporkan, proses berjalan, sertifikat kan dikembalikan kepada pemiliknya. Itu cepat. Tapi kalau seperti ini, bosan nggak? Udah capek nggak? Pasti kepingin jadi orang Indonesia, kepingin ya? Kepingin jadi Indonesia, tetap cinta Indonesia. Tapi kalau udah bicara tentang praktek hukum, kinerja Polri, saya mau katakan sekarang, nggak yakin saya dengan Polri sekarang ini. Jujur saya, tidak yakin saya. Harus ada pembaruan. Ini Komisi 1 DPR, Komisi 3 harus jelas ini. Kompolnas itu. Jangan hanya statement-statement doang gitu ya. Masuk dong, pengawasannya mana di Paminal ini? Irwas sudah ini. Nggak jelas saya lihat. Sehingga ada keluarlah sekarang ini no viral no justice. Seperti apa? Sama tagar. Nah, Bagaimana? itu kata Kapolri. Saya kan begini, gimana ya? Sama dengan seorang katanya begini. Kemarin ini saya kenceng yang lain. Kalau ada seorang khotbah, jago dia khotbah, tapi dia bilang tanya ke istrinya seperti khotbahnya nggak katanya. Nah, demikian juga aparat penegak hukum. Dia ngomong di televisi dan sebagainya, harus ditanya sebenarnya benar nggak? Sama nggak apa yang dibilang di televisi, di media dengan prakteknya? Nggak sama. Nah, oleh karena itu, saya nggak yakin. Nah, gimana caranya? Saya belum bisa jawab. Tapi saya tidak yakin kalau Polri sudah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Harusnya ini dirombak ini semua ini. Banyak yang nggak benar. Kedepannya langkah-langkah yang akan diambil sama dari PKN sendiri seperti apa? Langkah-langkah. Nah, mungkin kami akan membuat statement terhadap rekrutmennya Polri supaya benar-benar memenuhi standarisasi. Jangan hanya fisik, tapi juga moral dan spiritualnya. Ya. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang harus kami buat, kami akan mengajukan pertemuan dengan para pengawasan Polri. Dalam hal ini mungkin kalau di kepolisian mungkin ya Propam, ada juga mungkin Irwasum ya, Irwasda ya, supaya kami bisa menyampaikan ini semua. Saya tak melihat Polri sekarang ini bisa mengerjakan tugas yang benar terkait kriminal ya, diduga ya. Tapi kalau narkoba, cepet banget. Kalau narkoba, dibilang ada narkoba nih di Cirebon, langsung berangkat itu. Ancam banget itu. Ya, sampai dulu, wah pokoknya inilah. Tapi kalau udah terkait dengan kriminal, dipanggil dulu, diundang dulu, ini dulu ya. Konsepnya Pak Listio Sigit Prabowo terkait restoratif justice, jangan gara-gara ayam tetangga kelindes main lapor polisi. Iya benar, tapi itu disalahgunakan oleh oknum kepolisian, diperlambat. Karena apa? Cipinang kapasitasnya cuma 3.000. Kemarin saya udah kesana 10.800. Dari 3.000 penghuninya Cipinang narkotika jadi 10.800 narkoba itu. Karena apa? Karena masih banyak bermoral yang tidak terpuji. Saya kira itu aja dulu. Ya. Oke. Ada lagi? Kan media? Cukup.